ini akibat gempa pada 2018 ya. Akhirnya candi yang ada di Utama Mandala itu karena di umat Hindu mereka candi tidak boleh sekedar disambung-sambung saja sehingga dibangun kembali lah candi baru tahun 2000 setelah gempa 2019 ya, dibangun kembali sehingga candi sudah terbentuk yang ada di Utama Mandala di sana. Nah, kemudian untuk bagaimana perjuangan para tokoh kita di sini untuk bisa mengumpulkan dana ini memang hambatnya sangat luar biasa, tapi dengan ketulus ikhlasan umat kita dalam berdana punya namanya berdermawan sehingga pura bisa terbangun seperti sekarang. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Ini sudah masuk, sekarang kita di kawasan namanya Madya Mandala. Madya Mandala itu artinya tingkatan kedua atau tingkatan di tengah daripada susunan kesucian pura yang ada di Kota Palu, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Yang tadi kita masuk di Nista Mandala, sekarang kita masuk di Madya Mandala. Provinsi Madya Mandala. Dari Madya Mandala ini tempatnya kita beraktivitas juga untuk mulai sudah bisa melaksanakan kegiatan suci di sini, mensucikan pikiran. Nah, di sana ada kegiatan sendiri sakral di sini ya. Ada gong, ada latihan-latihan untuk menari ada di sini. Kalau kita rapat-rapat untuk kesucian pura ada di sebelah kiri sana tempatnya ya. Itu ada balai namanya Balai Agung. Kalau ini namanya Balai Gong. Untuk tempat kita latihan-latihan tabuh, gong tabuh kebiar ya, di sini tempatnya. Gitu. Ya, kalau mau foto di sini. Itu kalau nama tiga candi itu apa itu Pak? Itu namanya Candi Bentar. Ya, ini namanya Candi Bentar yang akan masuk ke Utama Mandala. Kegunaannya itu Sebenarnya ini sudah digunakan untuk namanya kita masuk ke pintu utama ya. Bisa di sebelah kiri, bisa dari sebelah kanan. Pintu masuk di sebelah kiri, nanti pintu keluar di sebelah kanan sebelah. Kalau di sana ya kiri, kan kiri juga di sini ya. Dari dalam juga kiri yang di sini kan gitu. iya Pak. Gitu. Kalau yang di utama itu khusus untuk masuknya Ida Betara atau para dewa yang kita sungsung di atau yang kita istanakan di pura ini. Pada saat feodalan baru kita bisa lewat tengah. Ya, tidak sembarang, tidak hari-hari dibuka ini ya. Vio Pak. Hanya dibuka pada saat feodalan saja Vio Dalan. atau hari raya besar. Ada besar. Baru kita buka ini karena di situ tempat masuknya orang-orang suci atau para para dewa yang kita istanakan di Pura Jakarta ini. Oh ya Pak, ada yang mau ditanya lagi Pak. Nah, kalau seandainya di saat orang Bapak melakukan sembahyang di sini atau melakukan peribadatan, jika suasananya seperti teriknya itu terlalu tinggi atau hujannya lebat, apakah tetap dilanjutkan atau di stopkan sementara? Iya, oke. Yang namanya dalam melaksanakan persembahyangan itu selalu kusuk rasanya kalau beratapkan langit. Ya, lebih kusuk rasanya karena beratapkan langit karena memang langsung rasanya bisa menempuh Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa ada hambatan. Itu anunya, itu kepercayaan kita ya, keyakinan kita. Bukan tidak boleh kita di gedung juga bisa, tapi itulah kebiasaan umat Hindu, khususnya kita umat Hindu Bali ya yang ada di Indonesia pada umumnya itu pasti melaksanakan persembahyangan di halaman terbuka, itu langsung beratapkan langit karena kita ketika menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa atau Ida Sang Hyang Dewasa ya disebut, itu langsung rasanya dengan maha besaran beliau yang tidak bisa terwujudkan seperti itu. Berarti Pak kalau misal seperti kegiatan keagamaan lainnya, Jadi, mungkin hari raya ya Pak, ya, ada hari rayanya, itu dilaksanakannya pada siang hari. tergantung dari jadwal kita laksanakan pada pagi hari, pada siang malam hari, atau juga pada sore hari
jam berapapun bisa kita laksanakan, tergantung kesepakatan kita melaksanakan dengan hasil rapat kepengurusan. Ya, saya lanjutkan sedikit tadi, ketika hujan pada saat persembahyangan ya dilanjutkan. Karena ya. itu ketika kita dapatkan hujan itu adalah berkah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua yang diciptakan di alam semesta ini itu semua adalah berkah. Makanya kita syukuri pada saat sembahyang pun kita dapat hujan yang biasanya, minta maaf ya, karena dengan keyakinan kita kalau kita laksanakan persembahyangan sih belum pernah sih kena hujan deras gitu. Nah, paling hujan gerimis yang memang itu merupakan percikan tirta suci dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kita punya keyakinan. Belum pernah kita dapatkan ketika melaksanakan persembahyangan langsung kena hujan deras sekali, tidak pernah. Nah, karena ada memang kekuatan medis yang sudah kita yakini dari Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti Tuhan berikan waktu untuk kita melaksanakan persembahyangan itu. Itu yang kita yakini. Makanya misalnya kalau hujan gitu ya, kita tunggu sebentar sampai reda sedikit gitu. Ketika sudah reda sedikit baru kita mulai. Ketika pas pada saat persembahyangan pun kena, tidak di stop, tidak lanjut terus. Karena itu merupakan berkah dari Tuhan. Karena hidup di dunia ini tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup. Iya. Makanya kita syukuri dengan adanya air, kita syukuri. Jangan sampai kita larikan itu. Kita yakin justru kita akan semakin sehat kalau kena air hujan pada saat sembayangan. Itu keyakinan kita seperti itu. Maka tidak akan lari kita pada saat sembahyang. Apalagi penandito kita ya, pemangku kita atau pengantar doa itu tidak akan lari. Kecuali yang anak-anak yang memang imannya lebih masih masih rendah ya, gitu, tingkat kemampuannya untuk memaknai berkah itu bisa saja lari. Tapi yang mampu memaknai berkah itu adalah merupakan suatu berkah yang bisa membuat dia lebih sehat, dengan keyakinannya tidak akan lari sampai dia selesai melaksanakan persembahyangan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini kita masuk namanya di Utama Mandala. Posisi Utama Mandala ada tempat persembahyangan umat Hindu. Di sini namanya Utama Mandala. Itu ada candi namanya Padmasana yang di tengah. Ya, kemudian ada yang di sana namanya Balai Pekelik yang di sana ya. Ini namanya Balai Pewedan yang tempatnya pemangku. Kalau ini namanya Gedong Simpen ya. Kalau itu namanya Penglurah. Itu namanya. Ada juga Taksu Agung yang paling ujung sana, sudut sekali. Taksu Agung. Itu ya. Ya, Taksu Agung. Yang candi kecil di ujung. Ini. Taksu Agung. Itu bagian-bagian yang ada di Utama Mandala. Jadi umat di sini duduk. Karena masa pandemi lalu kami bikin kotaknya jaraknya jauh-jauh. Ya, tapi sekarang kan sudah bisa agak rapat. Lalu inilah kotak-kotak yang kami buat di bawah ini untuk tempat duduknya umat pada persembahyangan pada masa pandemi. Tapi di sini nggak boleh take foto ya Pak, kayak misalkan kayak di depan itu. Boleh, tapi itu kita pada laksanakan pada saat-saat tertentu bisa. Habis persembahyangan, habis itu kita laksanakan foto di sana boleh. Kalau untuk kegiatan kabaan langsung terbuka seperti ini ya Pak? Iya, di sini ini ramai. Pokoknya duduknya umat ini ramai penuh. Duduk di sini. Bahkan sampai 1.000, 2.000 itu duduk di sini satu kali. Muat Pak? Berdempetan. Dempetan. Jadi bikin 2 seat, 3 seat di sini sampai 5 seat biasanya kalau pada malam hari ya. Setiap peribadatannya itu kira-kira berapa lama? Peribadatannya satu kali sesi itu mengambil waktu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Satu sesinya. Seperti waktu ibadah yang Kalau ibadah pertamanya itu butuh waktu sampai 1 jam. Tapi sesi kedua kurang lebih 1 jam atau setengah jam bisa kalau sesi kedua sudah ya. Dan seterusnya. Cantik ya.